Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di The Feby Inquire. Dan sekarang kita sudah bersama narasumber baru lagi, yakni Muhammad Nurul Iman. Apa kabar, Iman? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, saudara Iman ini salah satu penerima beasiswa dan saat ini menjabat sebagai Ketua Komisariat Genbi Sultan. Nah, sudah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang ditampung oleh tim The Feby Inquire yang diperoleh dari question box Instagram Dema Feby. Jadi langsung saja masuk ke pertanyaan pertama ya. Kenapa kita harus mencari beasiswa? Ya, baik. Jadi kenapa kita harus mencari beasiswa? Tentu dengan beasiswa ini mempermudah tentunya kehidupan kita dalam ketika kita menjadi mahasiswa. Dengan beasiswa ini juga bisa kita gunakan dengan membayar UKT tentunya, dan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi anak mahasiswa yang jauh dari kampung tentu membutuhkan banyak biaya. Nah, dengan solusi itu semua, maka beasiswa inilah yang betul-betul kita dapatkan agar supaya meringankan beban-beban kita, dan juga tentunya ini meringankan beban kedua orang tua kita. Meskipun orang tua kita bisa membayarkan UKT kita, tetapi ini menjadi sebuah kebanggaan ketika kita mendapatkan beasiswa seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya, gimana sih tips dan trik agar bisa lolos beasiswa? Ya, jadi terkait tips and trik ini sebenarnya tips untuk lulus beasiswa ini sebenarnya banyak ya, banyak, karena kita dibatasi oleh waktu. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan atau membagikan beberapa poin saja yang menurut saya itu penting. Poin yang pertama ya, ini bagaimana kita bisa mendapatkan nilai yang tinggi atau kita bisa aktif dalam perkuliahan. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa aktif dalam berorganisasi. Dan yang ketiga, bagaimana kita bisa dalam mengikuti perlombaan-perlombaan yang diadakan baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Seperti itu. Nah, tadi kan sudah dikatakan salah satu tips dan triknya itu dengan harus memiliki nilai yang tinggi. Kenapa harus memiliki nilai tinggi? Ya, tentunya ini menjadi nilai tambah ketika kita mendaftarkan beasiswa. Ya, sebenarnya sebelum itu sebenarnya ketika kita mendaftarkan beasiswa, di sini ada dua seleksi yang secara umum. Seleksi yang pertama yakni seleksi secara berkas, dan tentunya nilai ini terlihat ketika kita mengumpulkan berkas kita. Meskipun kita pintar tetapi kita tidak mempunyai nilai yang tinggi, ini kan menjadi bukti. Meskipun nilai tersebut hanya sebuah angka, tetapi ini menjadi bukti bahwasanya kita ketika kuliah kita aktif, baik itu aktif presentasi, aktif diskusi, maupun aktif dalam tugas-tugas yang diberikan dosen kita. Seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya juga, kenapa harus dengan organisasi? Ya, dengan organisasi menurut saya ini juga penting. Ini menjadi nilai tambah ketika kita mendaftarkan beasiswa. Karena dengan kita mengikuti atau aktif dalam organisasi, banyak ilmu yang kita dapatkan. Karena banyak ilmu di organisasi yang tidak ada di bangku perkuliahan. Misalkan ilmu persidangan, ini kita jarang dapatkan di bangku perkuliahan. Dan juga banyak ilmu-ilmu yang kita dapatkan di organisasi ini. Misal kita diajarkan bagaimana kita bisa disiplin, bagaimana kita bisa mandiri, dan bagaimana kita bisa berhadapan dengan masyarakat, seperti itu. Dan juga seperti mandiri tadi, misal ya, di dalam organisasi biasanya dananya itu terbatas. Taruhlah misalkan 10 juta di organisasi tersebut. Sedangkan program-program yang kita susun itu mencapai sampai 30, 50, bahkan 100 juta. Nah, disinilah kita diajak bagaimana kita berpikir cerdas untuk mendapatkan dana-dana tersebut. Maka inilah yang menjadikan karakter kita sebagai mahasiswa yang berprestasi. Seperti itu. Terus pertanyaan selanjutnya, mengapa harus dengan mengikuti lomba? Ya, ketika kita tadi sudah aktif dalam perkuliahan, kemudian juga kita aktif dalam berorganisasi, itu menurut saya itu masih kurang, karena banyak lomba-lomba yang
yang biasa diselenggarakan baik itu organisasi maupun lembaga. Dengan lomba-lomba yang kita ikuti ini melihat potensi kita sejauh mana, melihat kemampuan kita sejauh mana, dan tentunya ini menjadi nilai tambah ketika kita sering mengikuti lomba-lomba yang diadakan baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Tetapi di sini ada catatan kecil, ketika kita mengikuti atau aktif dalam organisasi, kemudian juga mengikuti lomba-lomba tersebut, jangan sampai kita mengabaikan perkuliahan kita, karena menurut saya itu juga kesalahan. Jadi kita imbangilah antara organisasi dengan akademik ya. Seperti itu. Mungkin ada tips dan trik yang lain selain mengapa harus dengan nilai tinggi, harus berorganisasi, dan juga harus mengikuti lomba. Ya baik, jadi sebelumnya tadi itu ada 3 poin yang menjadi tips yang pada kesempatan kali ini. Poin yang pertama tadi itu yang saya jelaskan, yaitu mempersiapkan potensi kita dari jauh-jauh hari dengan bagaimana kita bisa aktif kuliah, kemudian juga bagaimana kita bisa aktif berorganisasi, kemudian bagaimana juga kita bisa mengikuti perlombaan-perlombaan yang ada diadakan baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Nah, kemudian yang tips kedua ini, ya ini bagaimana kita bisa mengutamakan kualitas kita daripada kuantitas kita. Maksudnya kita mengutamakan kualitas kita ini, misal kita tadi sudah mengikuti berbagai macam lomba yang diselenggarakan baik dari lembaga maupun organisasi, bahkan kita mengikuti sampai 15 kali. Nah, tapi dengan lomba tersebut kita tidak pernah mendapatkan juara. Kuantitas kita sampai 15 kali, tetapi kita di sini tidak bisa dibilang berkualitas. Maka marilah kita mengutamakan kualitas ini. Kita jadilah pemenangnya, jadilah sang juaranya, meskipun lomba-lomba yang diadakan itu yang kita ikuti hanya 3 atau 4 kali saja, tetapi di setiap lomba ini kita menjadi juara 3, juara 2, bahkan juara 1 seperti itu. Dan juga contoh yang lainnya, ketika kita sering mengikuti pelatihan atau seminar sampai kita mengumpulkan 50 sertifikat, tetapi seminar-seminar tersebut seminar biasa saja atau pelatihan biasa saja, tentu ini hanya kuantitas saja. Tapi marilah kita mengutamakan kualitas. Bagaimana kita bisa mengikuti seminar internasional atau seminar yang luar biasa atau pelatihan yang luar biasa seperti itu. Baik, adapun tips yang ketiga, ya ini kita mencari informasi beasiswa. Jangan sampai kita mencari informasi beasiswa 1 bulan sebelum hari H. Ya, kalau saya pribadi lalu ini saya mencari informasi itu ketika semester 1. Nah, saya sudah cari tahu beasiswa yang nominalnya begini. Kalau kemudian juga semester 1 masih lebih banyak ke pelajaran utama iya. dulu, belum ada juga orang fokus. Iya, tapi saya sudah pikirkan semua itu karena memang saya niat untuk mendapatkan beasiswa. Nah, itu. Jadi saya mencari informasi, saya tanyakan kepada kakak-kakak yang pernah mendapatkan beasiswa, kemudian juga saya searching di Google. Misal ya kita tahu persyaratannya. Misal dari persyaratan tersebut misalkan beasiswa tersebut kita tahu persyaratannya misal mendapatkan atau IPK 3,00. Nah, tentu dari semester 1 ini kita harus mengusahakan jangan sampai nilai IPK kita di bawah 3,00 seperti itu. Dan juga persyaratannya mungkin aktif dalam berorganisasi ya. Kalau kita sudah mengetahui aktif dalam berorganisasi, tentu kita harus di saat semester 1, semester 2 kita harus aktif dalam berorganisasi. Jangan hanya sekedar numpang nama saja gitu. Oke, bagaimana jika kita sudah mempersiapkan semuanya tapi hasilnya itu tidak lulus? Nah, ya jadi yang saya sampaikan tadi beberapa poin ya, khususnya di bagian poin pertama kita sudah mempersiapkan kita sudah aktif di perkuliahan, sudah mendapatkan nilai yang tinggi, mendapatkan nilai 4,00 atau 3,90. Kemudian kita juga sudah aktif berorganisasi dan juga kita memenangkan perlombaan, bahkan kita juara 1. Tetapi kita tidak lulus dalam beasiswa tersebut. Nah, jadi ini yang saya sampaikan tadi adalah bukan tolak ukur ya, lagi-lagi ini bukan tolak ukur karena ini juga diiringi dengan doa ya, kalau misalkan kita tidak dapat dan kita sudah berusaha, tentu ada rezeki yang lebih besar dari itu, karena ini kita lagi dicoba, kita lagi diuji. Kecuali kita tidak berusaha,
kemudian kita tidak lulus, berarti ini sebuah musibah gitu. Tapi kalau kita sudah berusaha, kemudian kita sudah berusaha semaksimal mungkin, kemudian kita tidak lulus, berarti ini kita lagi diuji, lagi dicoba. Allah mempersiapkan rezeki yang lebih besar dari ini. Nah, bagaimana dengan teman-teman misalkan yang menurut kita dia tidak berpotensi, dia tidak berkualitas untuk mendapatkan beasiswa ini? Ya, kita tidak bisa juga suuzon seperti itu ya, karena bisa jadi kualitasnya kita tidak tahu. Mungkin kualitasnya atau potensinya pas SMA atau SMP, atau pernah dia mengikuti lomba-lomba di SD-nya, dan juga siapa tahu dia pernah mengikuti organisasi-organisasi atau komunitas di luar kampus, mungkin seperti itu. Oke, kalau saudara Iman sendiri, apakah saat ini masih fokus pada nilai IPK, organisasi dan perlombaan meskipun sudah mendapatkan beasiswa? Iya, jadi saya tetap fokus untuk aktif dalam perkuliahan, aktif dalam organisasi. Cuma saat ini saya lebih fokus pada organisasi di luar kampus semenjak semester 6 ini. Nah, kemudian saya juga tetap berusaha mengikuti lomba-lomba yang ada. Cuma saat ini belum ada saya mengikuti lomba, karena lomba ini juga harus kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Karena kalau kita memaksakan diri, khawatirnya juga nanti yang lain itu terbengkalai. Ya, hal-hal yang lain terbengkalai seperti kuliah tadi gitu. Jadi disesuaikan dengan kemampuan kita dalam mengikuti lomba gitu. Jadi dari ini semua bukan hanya sekedar untuk persiapan beasiswa, tetapi ini untuk karakter kita ke depannya, seperti itu. Tadi kan saudara Iman sudah menyampaikan tentang tips berkas lolos beasiswa. Kan habis tips berkas, kan wawancara. Mungkin bisa dijelaskan sedikit bagaimana tips dan trik agar bisa kita lewati wawancara tersebut tidak gugup, tidak kaku, tidak begitulah. Ya, baik. Jadi ya tadi terkait berkas ya, sekarang wawancara. Di sini kalau untuk tips wawancara, di sini saya bagi menjadi 5 poin. Jadi poin yang pertama ya ini kenali diri kita. Jadi kenali diri kita. Apa yang kita kenali? Potensi kita, kekurangan kita, kelebihan kita. Jadi ketika kita diwawancarai sama penyelenggara yang memberikan beasiswa, kita sudah tidak kaku lagi, karena kita sudah mempersiapkan atau kita sudah mengenali diri kita, seperti itu. Kemudian yang kedua ya ini latihan wawancara ya. Kita latihan wawancara ke teman-teman atau dengan keluarga kita. Kita kumpulkan pertanyaan-pertanyaan, dan tentunya pertanyaan tersebut bisa kita tanyakan kepada kakak-kakak yang pernah menerima beasiswa yang kita inginkan. Ya, jadi kita taruh 20 pertanyaan atau 25 pertanyaan. Mulailah di situ saling bertanya ya, saling mewawancarai atau latihan seperti itu. Kemudian yang ketiga, berbicara dengan intonasi. Jadi ini juga sangat dibutuhkan, dan ini menjadi poin tambah kita. Nah, kenapa? Dengan kita berbicara dengan intonasi, artinya jangan sampai kita berbicara terlalu terburu-buru, terlalu cepat, kemudian juga kita berbicara terlalu lambat. Jadi sedang-sedang saja lah, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Kemudian yang keempat, nah ini yang menjadi juga penting menurut saya, yaitu kerapian ya, dan sopan atau kerapian kita. Karena dengan sopan dan rapi kita ini bisa mengambil hati dari yang mewawancarai kita, dan itu bisa jadi terjadi. Nah, karena kenapa? Dengan kita sopan tadi, kemudian kita juga rapi, yang tadinya yang meskipun potensi yang kita sampaikan tadi kurang, tapi karena dengan kesopanan kita, rapinya kita, maka ini bisa menjadi nilai tambah. Dan yang terakhir atau menjadi menurut saya ini sangat penting ya, kejujuran. Jujur ketika kita ditanyakan atau ketika kita menjawab pertanyaan. Karena kenapa? Orang-orang pada umumnya yang mewawancarai itu adalah orang-orang yang psikolog. Mereka tahu, kadang mereka juga memberikan pertanyaan-pertanyaan menjebak. Misalkan apakah saudara bisa berbahasa Inggris, kemudian karena kita kurang potensi, maka kita bilang iya supaya kita dilihat ada potensi. Ternyata kita tidak mengetahui bahasa Inggris. Nah, bisa jadi setelah itu kita pasti akan ditanyakan, mungkin ditanyakan dengan bahasa Inggris atau disuruh berbahasa Inggris. Nah, kemudian kita diam. Nah, ini bisa jadi
kita akan gugur ya, kita akan gugur meskipun potensi yang kita sampaikan panjang lebar tadi, tetapi karena dengan kebohongan kita ya itu, karena ya banyak orang yang ketika dibohongi ini ya langsung ya jengkel lah apa, maka hati-hati, banyak pertanyaan-pertanyaan menjebak. Jadi jujurlah meskipun itu pahit gitu. Oke, terakhir mungkin Saudara Iman ada pesan yang mau disampaikan kepada teman-teman mahasiswa yang sedang ikut beasiswa di luar sana yang sedang berjuang. Ya, jadi sebelumnya beasiswa apa ya? Beasiswa Bank Indonesia dan juga beasiswa prestasi yang ada di kampus saat ini. Jadi kalau beasiswa Bank Indonesia, kebetulan saya juga salah satu penerima beasiswa Bank Indonesia tahun 2020. Nah, pesan untuk teman-teman yang sedang berjuang, baik itu dalam mempersiapkan, yaitu pesan saya ya tetap diusahakan sebaik mungkin, semaksimal mungkin, kemudian kita daftarkan, kita bismillah saja. Nah, kalau misalkan ke depan hasilnya kita tidak lulus, ya berarti itu yang seperti yang saya katakan tadi, berarti ada rezeki yang lebih besar karena kita sudah berusaha, berarti kita lagi dicoba, lagi diuji, dan itu pasti akan digantikan yang lebih besar. Kemudian yang salahnya ketika kita tidak berusaha kemudian kita tidak lulus. Nah, ini bukan cobaan tapi musibah gitu. Ini musibah. Jadi pesan saya bismillah saja untuk beasiswa ini, beasiswa yang lagi diperjuangkan ya, dan mungkin bisa dari tips and trick ini bisa membantu teman-teman nantinya dalam berkas atau wawancara, dan khususnya teman-teman yang masih semester 1 atau yang baru masuk perkuliahan, mungkin ini sangat penting karena persiapan sebenarnya itu jauh dari hari H. Bahkan saya pribadi itu dari semester 1 ya, semester 1 kita sudah cari tahu beasiswa yang kita inginkan, kemudian apa saja persyaratannya seperti itu. Tapi bukan berarti yang saat ini yang tidak mempersiapkan dari semester 1 bukan berarti ya sedih, tidak, tetapi perbanyak juga berdoa lah, semoga bisa, karena dengan doa ini sangat membantu kita meskipun potensi kita kurang, kelebihan kita kurang, tetapi dengan doa tadi bisa membantu kita seperti itu. Nah, jadi tadi merupakan tips dan trik untuk mendapatkan beasiswa. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Nurul Iman yang sudah menyempatkan hadir sebagai narasumber kita di video kali ini. Dan untuk teman-teman jangan lupa saksikan di podcast selanjutnya yang pasti kita akan mengundang narasumber yang lebih menarik lagi. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.